Seorang wanita muda yang kehilangan ingatannya ditemukan oleh seorang pemulung tua yang merawatnya dengan tulus. Namun, saat keluarganya menemukannya, mereka justru menuduh pria tua itu berniat jahat. Tuduhan tanpa bukti hampir menghancurkan hidup sang pemulung, hingga kebenaran akhirnya terungkap. Simak cerita lengkapnya hanya di video ini. Hujan gerimis membasahi jalanan kota yang lengang. Di lorong gelap sebuah rumah sakit, seorang wanita muda terbaring di ranjang dengan wajah pucat. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit putih yang terasa asing. Dentingan alat medis terdengar sayup, namun lebih mendominasi adalah rasa nyeri di kepalanya yang menusuk. Jantungnya berdegup kencang saat ia mencoba mengingat sesuatu. Namanya, keluarganya, atau alasan mengapa ia berada di tempat ini. Namun, pikirannya kosong. Seperti lembaran kertas putih tanpa satu goresan pun. Panik merayapi tubuhnya. Ia duduk dengan susah payah, menatap ke sekeliling ruangan yang terasa dingin dan sunyi. Ketakutan menyergapnya, seolah berada di tempat yang salah, di tengah dunia yang tidak dikenalnya. Dengan langkah tertatih, ia turun dari ranjang dan berjalan ke pintu. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pintu besi, mendorongnya perlahan hingga terbuka. Lorong rumah sakit yang sepi terbentang di hadapannya, hanya diterangi cahaya redup dari lampu-lampu gantung yang berkelip samar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu mengapa, tapi nalurinya mengatakan ia harus pergi dari sini, segera. Ia melangkah perlahan, tubuhnya masih lemah, tetapi dorongan kuat untuk melarikan diri mengalahkan segala rasa sakit. Setiap langkah terasa seperti gemuruh di dalam kepalanya. Suara sepatu perawat yang samar terdengar dari kejauhan, membuatnya semakin waspada. Napasnya tersengal, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari. Kakinya bergetar, lututnya hampir tak mampu menopang. Tetapi ketakutan yang mengalir di dalam darahnya lebih kuat dari rasa sakit itu. Ia menerobos pintu keluar darurat, udara dingin malam menyambutnya dengan keras. Hujan gerimis menyapu wajahnya, membasahi rambutnya yang kusut. Jalanan tampak kosong, hanya sesekali mobil melintas dengan lampu yang menyilaukan. Ia berlari tanpa arah, melewati gang-gang gelap yang semakin memperdalam rasa ngerinya. Kakinya menginjak genangan air, pakaiannya basah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu harus kemana, tak tahu siapa yang harus ia cari. Satu-satunya yang ia tahu adalah bahwa ia sendirian. Langkahnya mulai melambat. Rasa pusing menyerang dengan kejam, membuat pandangannya berputar. Ia mencoba bersandar di dinding bata yang dingin, menarik napas dalam-dalam, tetapi tubuhnya tak mau bekerja sama. Dunia terasa berguncang, dan dalam hitungan detik, lututnya menyerah. Ia terjatuh di trotoar yang basah, tubuhnya menggigil kedinginan. Samar-samar, ia mendengar suara roda gerobak yang berdecit di kejauhan. Sebuah siluet muncul dari balik kabut hujan. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh berjalan mendekat, sorot matanya penuh keprihatinan. Ia berhenti sejenak, menatap wanita muda yang tergeletak di jalan, lalu berjongkok di sampingnya. "Nak, kau baik-baik saja?" Suaranya parau, namun terdengar lembut. Aruna, begitulah namanya, meskipun ia belum mengingatnya. Mencoba membuka mata, tetapi dunia di sekelilingnya semakin gelap. Rasa takut masih menyelimuti dirinya, tetapi kelelahan telah memenangkan segalanya. Ia tidak sempat menjawab, tidak sempat melawan. Dalam pekatnya malam, kesadarannya perlahan memudar, hanya meninggalkan suara hujan dan napas berat seorang pemulung tua yang berusaha menyelamatkannya. Aruna terbangun dalam keadaan setengah sadar. Kelopak matanya terasa berat, tubuhnya masih lemas, dan detak jantungnya berdenyut lambat. Ia tidak lagi berada di jalanan yang dingin dan basah. Sebaliknya,
ia merasakan kehangatan yang samar. Suara rintik hujan masih terdengar dari luar, bercampur dengan gemerisik benda-benda yang bersentuhan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba membuka mata. Pandangannya masih kabur, tetapi yang pertama kali ia lihat adalah atap seng yang berlubang di beberapa bagian, membuat air hujan menetes ke dalam ruangan. Ia terbaring di atas tikar lusuh dengan selimut tipis yang sedikit berbau tanah. Sekelilingnya penuh dengan barang-barang bekas, kardus, botol plastik, tumpukan kertas koran, serta sebuah gerobak reot yang bersandar di sudut ruangan. Tempat ini begitu asing, tetapi untuk alasan yang tidak ia mengerti, ia merasa lebih aman dibandingkan saat ia berada di rumah sakit. Suara batu pelan terdengar dari sudut ruangan. Aruna menoleh dan melihat seorang pria tua sedang duduk di dekat tungku kecil, meniup api dengan telaten. Wajahnya dipenuhi keriput, tubuhnya kurus dengan bahu yang agak membungkuk, namun ada ketulusan dalam sorot matanya. Ia tengah memasak sesuatu di dalam panci kecil yang tampak sudah usang. Aroma bubur hangat mulai memenuhi ruangan, membuat perut Aruna yang kosong berbunyi pelan. Mendengar suara itu, pria tua itu menoleh dan tersenyum lembut. "Kau sudah bangun?" Suaranya parau, tetapi penuh kehangatan. Ia bangkit perlahan, membawa sebuah mangkuk kecil ke arah Aruna. "Kau pasti lapar. Makanlah sedikit dulu, biar tenagamu kembali." Aruna masih terdiam, tatapannya penuh kebingungan. Ia ingin bertanya siapa pria itu dan di mana ia berada, tetapi bibirnya terasa kaku. Keraguan menyelimutinya, namun di saat yang sama, ada sesuatu dalam diri pria tua itu yang membuatnya merasa aman. Dengan tangan gemetar, ia menerima mangkuk yang diberikan. Sendok kayu yang kasar menyentuh bibirnya, membawa bubur hangat ke dalam mulutnya. Rasanya hambar, tetapi bagi tubuhnya yang lemah, itu terasa seperti sesuatu yang sangat berharga. Pria tua itu menghela napas lega melihatnya mulai makan. "Namaku Wirya," katanya pelan. "Aku menemukanku di jalanan tadi malam. Kau pingsan di tengah hujan. Aku tak tahu siapa kau, tapi aku tak bisa membiarkanmu tergeletak di sana." Aruna menunduk, rasa bingung kembali melandanya. Ia ingin memperkenalkan dirinya, tapi setiap kali ia mencoba menggali ingatannya, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, atau mengapa ia bisa berada di rumah sakit sebelumnya. Hanya ada kekosongan yang begitu menyesakan. Mata Aruna mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahu siapa aku," bisiknya dengan suara serak. Pak Wirya tidak langsung bertanya lebih jauh. Ia hanya menatapnya dengan penuh pengertian. "Tak apa, Nak," katanya lembut. "Kadang, ada hal-hal yang memang sulit diingat. Yang penting sekarang kau sudah selamat. Istirahatlah dulu. Kalau kau mau, kau bisa tinggal di sini sampai kau merasa lebih baik." Air mata Aruna jatuh tanpa ia sadari. Tawaran itu begitu sederhana, namun di tengah kebingungannya, kebaikan hati pria tua ini terasa seperti cahaya di kegelapan. Di dunia yang terasa asing dan menakutkan, setidaknya ia masih menemukan seseorang yang mau menolongnya tanpa alasan. Ia mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Di luar, hujan mulai reda. Angin malam bertiup membawa udara dingin, tetapi di dalam gubuk kecil itu, kehangatan mulai tumbuh. Tanpa sadar, Aruna menggenggam erat selimut yang menutupi tubuhnya, bukan karena dingin, tetapi karena untuk pertama kalinya sejak ia tersadar, ia merasa tidak lagi sendirian. Hari demi hari berlalu di gubuk kecil milik Pak Wirya. Aruna masih belum bisa mengingat siapa dirinya, tetapi setidaknya ia merasa lebih tenang. Pagi-pagi sekali, ia melihat Pak Wirya berangkat dengan gerobaknya, menyusuri ganggang kota untuk mencari barang bekas yang bisa dijual.
Meskipun pria tua itu tidak pernah memintanya membantu, Aruna mulai ikut memilah-milah botol plastik dan kertas bekas. Ia merasa itu lebih baik daripada hanya duduk termenung, dihantui kekosongan dalam kepalanya. Di tengah kebersamaan mereka, Aruna mulai mengenal sisi lain kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia melihat bagaimana Pak Wirya menjalani harinya dengan sabar, meskipun tubuhnya yang rentas seringkali gemetar karena kelelahan. Ia melihat bagaimana orang-orang di jalanan memandang pria tua itu dengan jijik, seakan ia bukan manusia. Namun, Pak Wirya tak pernah marah atau mengeluh. Ia hanya tersenyum dan terus berjalan. Suatu siang, saat mereka berada di pasar loa untuk menjual barang-barang bekas, Aruna merasakan sesuatu yang aneh. Ada seseorang yang menatapnya lekat-lekat dari kejauhan. Seorang pria, dengan wajah penuh keterkejutan, memandangi dirinya tanpa berkedip. Jantung Aruna berdegup lebih cepat, entah mengapa tatapan pria itu membuat tubuhnya merinding. Tiba-tiba, pria itu mendekat. Aruna, suaranya terdengar ragu, tetapi penuh harapan. Aruna tertegun. Nama itu terasa familiar, seolah ia pernah mendengarnya dalam mimpi. Namun, sebelum ia sempat menjawab, pria itu sudah mengeluarkan ponselnya, memotret wajahnya, lalu berlari pergi tanpa berkata apa-apa. Perasaan gelisah mulai menyusup ke dalam dirinya. Pak Wirya yang melihat kejadian itu menepuk bahunya dengan lembut. "Kau kenal dia?" tanyanya. Aruna hanya menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, tapi dia sepertinya mengenalku," bisiknya. Malam itu, Aruna tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Namun, ia tidak tahu bahwa di tempat lain, sebuah keluarga tengah bersorak bahagia setelah melihat foto yang dikirimkan oleh pria di pasar tadi. "Ini Aruna. Dia masih hidup," teriak seorang wanita dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya, seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa, segera menghubungi seseorang. "Temukan dia secepatnya," perintahnya dengan suara penuh emosi. Keesokan paginya, saat Aruna dan Pak Wirya kembali dari mengumpulkan barang bekas, mereka dikejutkan oleh suara deru mobil yang berhenti mendadak di depan gubuk mereka. Beberapa orang pria berpakaian rapi keluar dengan tergesa-gesa. Di antara mereka, seorang wanita paruh-baya menangis haru begitu melihat Aruna. "Aruna, nak, kau di sini." Ia berlari dan memeluk Aruna erat-erat. Aruna membeku di tempat. Tubuhnya terasa kaku dalam pelukan wanita itu. Ada kehangatan yang familiar, tetapi pikirannya masih kosong. "Siapa kalian?" Suaranya bergetar. Wanita itu terisak. "Nak, ini ibu. Kami sudah mencarimu selama berminggu-minggu." "Ya Tuhan, kau baik-baik saja, kan?" Ayahnya kemudian mendekat, wajahnya penuh kelegaan, tetapi begitu ia mengalihkan pandangannya ke Pak Wirya, ekspresi wajahnya berubah menjadi kaku dan curiga. Salah satu pria yang tampaknya adalah pengawal keluarga itu berbisik kepada ayah Aruna. "Tuan, gadis ini ditemukan di gubuk kumuh bersama seorang pemulung." Mata ayah Aruna langsung menajam, rahangnya mengeras. "Kau?" katanya dingin, menatap Pak Wirya dengan penuh kecurigaan. "Apa yang kau lakukan dengan putriku?" Pak Wirya tersentak. Ia tidak mengerti mengapa nada suara pria itu berubah begitu tajam. "Saya tidak melakukan apapun, Pak. Saya hanya menemukannya di jalanan dan menolongnya." Namun, orang-orang itu tidak mau mendengar. Salah satu dari mereka segera menarik Aruna menjauh dari Pak Wirya, seakan pria tua itu adalah seorang kriminal. "Kami akan melaporkan ini ke polisi," seru salah satu pria. "Siapa yang tahu apa yang sudah kau lakukan pada Nona Aruna selama ini?"
Pak Wirya tidak melawan. Ia hanya berdiri diam, menatap Aruna dengan mata yang menyiratkan luka. Aruna melihat bagaimana pria tua yang telah menyelamatkan hidupnya kini dihujani tuduhan yang tidak adil. Hatinya bergetar, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin menjerit, ingin menghentikan ini semua. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, pintu mobil terbuka, dan ia ditarik masuk. Mobil melaju pergi, meninggalkan Pak Wirya berdiri sendirian di depan gubuk reotnya, di bawah terik matahari yang terasa lebih panas dari biasanya. Aruna duduk diam di dalam mobil yang melaju kencang. Tubuhnya terasa kaku di antara orang-orang yang kini memanggilnya Nona Aruna. Ibunya masih menggenggam tangannya erat, sesekali membelai rambutnya dengan air mata yang terus mengalir. Namun, Aruna tidak bisa membalas tatapan mereka. Di dalam kepalanya, gambaran wajah Pak Wirya yang berdiri sendirian di depan gubuknya terus berputar, membuat dadanya terasa sesak. "Aruna, nak, kau tidak perlu takut lagi," suara lembut ibunya mencoba menenangkannya. "Kau sudah kembali ke rumah, tempat di mana kau seharusnya berada." Rumah? Kata itu seharusnya terasa nyaman, tetapi mengapa Aruna justru merasa terperangkap? Di dalam hatinya, ada sesuatu yang berteriak bahwa ada yang tidak beres. Ia tidak bisa mengabaikan cara ayahnya dan para pengawal memperlakukan Pak Wirya tadi. Seolah pria tua itu adalah penjahat. Padahal, yang ia tahu, Pak Wirya tidak pernah melakukan apapun selain menolongnya. Sementara itu, di rumah keluarga Aruna yang megah, kabar kepulangannya segera menyebar. Para tamu dan kerabat berdatangan, mengucapkan selamat atas ditemukannya kembali putri dari keluarga kaya itu. Namun, di ruangan lain, sang ayah sedang berbicara serius dengan beberapa orang kepercayaannya. "Pastikan pemulung itu tidak lolos," katanya dingin. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan terhadap putriku." Tak butuh waktu lama, polisi datang ke gubuk kecil Pak Wirya. Pria tua itu tidak melawan saat mereka menginterogasinya, menanyakan berbagai hal dengan nada mencurigai. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak," kata Pak Wirya pelan. "Saya hanya menemukannya dan merawatnya karena saya tidak bisa membiarkan seorang gadis muda tergeletak di jalanan begitu saja." Namun, kata-kata pria tua itu dianggap sebagai alasan yang tidak bisa dipercaya. Ia dibawa ke kantor polisi, ditahan dengan tuduhan penculikan dan eksploitasi. Warga sekitar yang tidak tahu apa-apa mulai bergosip, dan banyak dari mereka yang percaya bahwa pria tua itu mungkin memang memiliki niat buruk. Aruna baru mengetahui semua ini ketika ia mendengar percakapan ayahnya di ruang kerja. Ia membeku di tempat, mendengar bahwa Pak Wirya akan diperkarakan ke pengadilan. Dadanya terasa sesak, tangannya gemetar hebat. Ia tidak bisa tinggal diam. Tanpa pikir panjang, Aruna berlari ke ruang tamu, di mana banyak orang berkumpul. Berhenti. Suaranya menggema di ruangan yang penuh tamu itu. Semua orang terkejut melihatnya berdiri di sana dengan wajah penuh kemarahan dan kesedihan. Aruna menatap ayahnya dengan mata yang berapi-api. "Ayah salah. Pak Wirya tidak melakukan apapun selain menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah mati di jalanan." Suaranya bergetar, tapi penuh ketegasan. "Kalian semua menuduhnya tanpa tahu kebenarannya. Aku tidak akan diam." Suasana ruangan mendadak hening. Orang-orang mulai saling berpandangan, beberapa dari mereka tampak ragu. Sang ayah terdiam, tidak menyangka bahwa putrinya akan membela seorang pemulung dengan begitu tegas. Namun, di mata Aruna, hanya ada satu hal yang penting: kebenaran harus ditegakkan, dan ia tidak akan membiarkan orang yang telah menolongnya dihancurkan oleh prasangka buruk. Ruangan itu masih hening setelah Aruna berteriak. Semua mata tertuju padanya, termasuk ayahnya yang kini memasang ekspresi sulit ditebak.
Aruna tidak peduli dengan tatapan-tatapan itu. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana menyelamatkan Pak Wirya sebelum semuanya terlambat. Ia menatap ayahnya tajam. "Ayah, aku memohon hentikan ini sekarang juga. Pak Wirya bukan penculik. Ia menyelamatkanku, memberiku tempat berteduh, dan merawatku saat aku tidak tahu siapa diriku." Ayahnya masih terdiam, tetapi wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Ibunya, yang sejak tadi hanya menangis bahagia karena putrinya kembali, kini menggenggam tangan suaminya dengan tatapan penuh harap. "Pak, dengarkan anak kita. Bagaimana jika kita salah menilai?" bisiknya. Namun, sebelum sang ayah sempat menjawab, salah satu pengawal keluarga masuk dengan terburu-buru. "Tuan, kami mendapat laporan dari polisi. Mereka sudah memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah sakit dan mendapatkan bukti bahwa Nona Aruna memang kabur sendiri malam itu. Pak Wirya tidak ada sangkut pautnya." Kata-kata itu mengguncang suasana. Para tamu yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam. Sang ayah menghela napas panjang, ekspresi keras di wajahnya perlahan melunak. Butuh waktu beberapa saat sebelum akhirnya ia berkata dengan suara lebih tenang, "Bawa aku ke kantor polisi. Aku ingin bertemu pria tua itu." Sesampainya di kantor polisi, Aruna berlari lebih dulu ke dalam dan menemukan Pak Wirya sedang duduk di kursi besi, tangannya terikat borgol. Hatinya sakit melihat pria yang telah menyelamatkannya diperlakukan seperti seorang kriminal. "Pak Wirya." Ia langsung mendekat, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku. Aku seharusnya berbicara lebih cepat." Pak Wirya hanya tersenyum kecil. "Tak apa, Nak. Aku tahu kau akan melakukan hal yang benar." Tak lama kemudian, sang ayah masuk ke ruangan. Ia menatap pria tua di hadapannya dengan ekspresi rumit, antara menyesal dan malu. Dengan satu anggukan, ia memberi isyarat pada polisi untuk membuka borgol di tangan Pak Wirya. "Maafkan aku," katanya pelan. "Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan." Aruna tersenyum lega, tetapi ia tidak berhenti di situ. Setelah semua tuduhan terhadap Pak Wirya dicabut, ia berbicara pada ayahnya dengan suara penuh keyakinan. "Ayah, aku ingin membalas kebaikan Pak Wirya. Aku ingin kita membantunya mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Beberapa hari kemudian, Pak Wirya tidak lagi tinggal di gubuk reyotnya. Aruna dan keluarganya membangunkan sebuah rumah kecil yang layak untuknya, dan bukan hanya itu, Pak Wirya diberikan pekerjaan di sebuah panti sosial yang dikelola keluarga Aruna, di mana ia bisa membantu orang-orang yang juga pernah hidup di jalanan sepertinya. Saat Aruna melihat Pak Wirya tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban, ia tahu satu hal. Di tengah semua ketidakpastian hidupnya, ada satu hal yang pasti, kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Hidup seringkali mengajarkan kita bahwa prasangka bisa lebih tajam dari pedang. Kita terlalu mudah menilai seseorang dari luarnya, tanpa benar-benar mengetahui kebenaran di baliknya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang paling diremehkan oleh dunia. Jangan pernah tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum mengetahui seluruh cerita, karena satu tuduhan yang salah bisa menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan pelajaran berharga dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.